Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in our BBM online of English subject, special for class 10 of Manbiao. Okay, today we are going to start our activity in semester 2. But before we open the activity, let's read Basmalah and Surat Al-Fatihah. The reading of Surat Al-Fatihah. We start from now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, my students, our topic for today is about simple past tense and present perfect tense. Okay? Still together with me, your English teacher, Suharni SPD. Right, let's come to the next sheet. Kompetensi dasar dari English subject yang Ibu ajarkan secara online hari ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks, interaksi, transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang berujuk waktu terjadinya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di sini kita akan fokus to use simple past tense dan present perfect tense. Okay, let's see the next sheet. Indikator. Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, adik-adik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan dan seterusnya yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks. Yang ketiga, memahami struktur teks ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan. Dan yang keempat, memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Nah, adik-adik, karena waktu kita pada PBM online hari ini hanya kurang lebih 50 menit, sehingga kemungkinan tidak semua indikator akan kita capai hari ini. Namun, insya Allah kita akan upayakan untuk sebisa mungkin kita capai poin 1 atau 2. Right? Okay, now let's come to the next sheet. Okay, materi pertama kita adalah simple past tense. Okay, jadi kita akan mulai pembahasan dari simple past tense. Karena kemungkinan my prediction that today simple present perfectnya tidak bisa Ibu ajarkan secara sesudah materi ini karena waktunya cuma 50 menit, maka nanti simple present perfectnya akan Ibu ajarkan pada pertemuan berikutnya ya adik-adik. So, focus today to simple past tense. Oke, apa itu simple past tense? Di sini sudah Ibu sudah Ibu tuliskan bahwa simple past tense itu an action that began and end at a particular time in the past. Suatu action atau suatu kegiatan yang dimulai dan diakhiri pada waktu lampau. Oke? Contohnya, she cooked fried rice yesterday evening. Dia memasak nasi goreng kemarin malam. Jadi kegiatannya itu kemarin malam. Saat ini, she ini sudah tidak melakukan activity cook fried rice lagi. Oke? Itu definisi pertama tentang simple past tense. Definisi keduanya adalah an activity that took place regularly in the past. Suatu activity atau kegiatan yang benar-benar terjadi pada waktu lampau dan saat ini kita tinggal menceritakan kembali kejadian itu. Contoh, when I was 10 years old, I took an English course there. Oke, ketika saya berumur 10 tahun, saya itu ngambil atau saya pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di sana. Oke, jadi ini adalah kisah yang diceritakan kembali oleh si subjek I dan kejadiannya itu terjadi pada waktu lampau. Sekarang tidak lagi. Right? Tinggal sejarah ya saat ini. Oke, I think it is clearly for the definition. Now let's come to the next sheet. Oke, ini adalah polanya. Pola dari simple past tense. Di sini kita menggunakan dua pola kalimat. Yang menggunakan auxiliary atau kata bantu did dan yang menggunakan to be atau was were. Kita akan mulai dari pola kalimat yang menggunakan auxiliary did. Pola kalimat positifnya adalah
subjek plus kata kerja bentuk kedua. Oke, jadi adik-adik perhatikan, kata kerja yang kita gunakan di simple past tense ini adalah kata kerja bentuk kedua, ya. Regular verb to. Setelah itu baru kita tambahkan objek. Contoh kalimatnya, she went to the beach last week. Dia pergi. Ya, went ini adalah kata kerja bentuk kedua. Right? Kata kerja bentuk pertamanya adalah go, bentuk ketiganya adalah gone. Nah, di sini yang kita pakai adalah yang bentuk kedua saja. She went to the beach last week. Right? Itu bentuk kalimat positifnya. Bentuk kalimat negatifnya adalah ini polanya atau patterns-nya, subject plus did not plus bentuk pertama plus objek. Jadi setelah di negative sentence nanti verbnya kembali ke bentuk pertama seperti ini. Contoh, she didn't go to the beach last week. Right? Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya polanya seperti ini. Did she go to the beach last week? Oke, adik-adik, nanti silakan mendalam dengan memperhatikan penjelasan ibu tadi. Sekarang let's come to the next patterns. Kita ke pola menggunakan to be, was, dan were. Bentuk kalimat positifnya patternnya seperti ini. Subject plus was atau were plus non-verb. Jadi non-verb atau yang bukan kata kerja yang kita pakai di sini. Contoh, she was angry yesterday. Right? She was angry yesterday. She, subject, was, to be, was-nya. Angry ini adalah non-verb. Di sini kita menggunakan adjective atau kata sifat. Yesterday, ya kata keterangan waktunya untuk simple past tense. Kemudian pola kalimat negatifnya adalah subject plus was atau were plus not plus non-verb. Ya, example-nya, contohnya, she was not angry yesterday. Right? She was not angry yesterday. Ya, silakan diperhatikan nanti kalimat ini sudah sesuai dengan pola yang ada di atasnya. And then bagian yang ketiga adalah interrogatifnya. Bentuk kalimat interrogatifnya di sini polanya was, were plus subject plus non-verb. Jadi to be-nya diletakkan di depan sebelum subjek untuk kalimat interrogatifnya, adik-adik ya. Contohnya, was she angry yesterday? Right. Okay. This is the explanation of sentence patterns in by using to be, was, and were. Jadi ini penjelasan dari pola kalimat simple past tense yang menggunakan to be, right? I think it is clear, right? So now let's come to the next latihan soal. Baik adik-adik, setelah mempelajari penjelasan ibu tadi yang lumayan agak quickly ya. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan waktu rekam yang tidak boleh lebih dari 10 menit karena ibu menggunakan aplikasi Bandicam free ya adik-adik, so ya dimaklumi. Tapi intinya kalau nanti ada yang tidak jelas, adik-adik nanti boleh tanyain ke ibu secara pribadi melalui WA ya, atau telepon secara langsung ke nomor HP ibu. Oke, ini adalah latihan soal yang kalian harus kerjakan setelah mempelajari atau setelah memahami penjelasan ibu tadi. Di sini ada 10 nomor. Perintahnya adalah rewrite, tulis kembali kalimat di bawah ini dengan menggunakan by using simple past tense, right? Tulis kembali kalimat nomor 1 sampai nomor 10 ini dengan menggunakan pola kalimat simple past tense seperti yang ibu jelaskan tadi. Contoh di sini bukan contoh ya. Misalnya number 1, my mom write a letter to Aunt Tina in Japan just now. Ibuku baru saja menulis surat ke Tante Tina di Jepang. Nah, ini write berarti kita akan ubah menjadi wrote. Karena write adalah kata kerja bentuk pertama. Sedangkan tadi ibu jelaskan bahwa kalau kalimat simple past tense itu kata kerjanya harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. So write di sini kita harus ubah ke wrote ya. Ya ini. Di write ini ubah ke wrote. Demikian selanjutnya sampai dengan nomor 10. Adik-adik sekalian ya. Ya, okay, my students. I think that's all for today. If there is something not clear, you can ask to my WA or my phone number, and I'm going to explain it to you. Okay? Thank you for your attention. Let's close our activity by saying Alhamdulillah together, and then Alhamdulillah Rabbil Alamin, and then let's continue by read kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.